pertama farikon sebagian atau sekelompok hada diberinya petunjuk. Jadi Allah yang memberi petunjuk. Jadi yang mendapatkan petunjuk ini berarti kelompok orang yang beriman, kelompok orang Islam. Wa fariqan dan sebagian atau sekelompok lagi haqqa alaihimud dhalalah. Haqqa yang benar alaihim bagi mereka ad-dhalalatu kesesatan. Artinya yang benar-benar dia itu sesat atau mereka itu sesat. Ini berarti orang yang tidak beriman. Mengapa orang itu dinyatakan sesat? Innahum sesungguhnya mereka ittakhadus syayatin menjadikan setan-setan auliya'a sebagai pelindung mereka min dunillahi selain Allah. Jadi mereka menjadikan setan itu sebagai pelindung, sebagai pemimpin. Pokoknya hidupnya itu mengikuti langkah-langkah setan. Jadi ini kelanjutan dari pembahasan sebelumnya yang bicarakan tentang Nabi Adam yang tergoda oleh bujuk rayu setan atau iblis sehingga dikeluarkan dari surga. Jadi kita tahu ya manusia itu ya terbagi menjadi dua golongan itu. Golongan orang yang mendapatkan petunjuk dan golongan orang yang sesat. Sesat itu kenapa sesat? Karena mereka menjadikan setan itu pemimpin, bukan Allah. Itu yang pertama sebabnya. Yang kedua, wayahsabuna annahum muhtadun. Dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Padahal sesat, tidak mengaku kesesatannya, malah mengira bahwa mendapatkan petunjuk. Malah terkadang karena mereka merasa mendapatkan petunjuk, itu menghina umat Islam, menghina orang-orang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi dianggap kita ini orang-orang bodoh. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami harus beriman seperti imannya orang-orang yang bodoh? Kita ini dianggap orang bodoh. Sufaha malah bukan sekedar bodoh, tetapi dianggap lemah imannya, lemah akalnya. Jadi di sini dijelaskan bahwa wa antum dan kalian manusia halul ba'si wal hisab, pada saat dibangkitkan, wal hisab dan dihisab. Jadi urusan akhirat itu ada istilah ba'si, berarti baru dibangkitkan dari kubur. Wal hisab itu berarti diadili. Setelah itu al jaza, balasan. Yaumul jaza, balasan. Ada yang di surga, ada yang di neraka. Jadi ketika dibangkitkan,
dan dihisab itu baina fariqaini terbagi menjadi dua bagian atau dua kelompok. Fariqun, kelompok pertama, hadahullah, yang diberi petunjuk oleh Allah, wa waffaqahu, dan diberi taufik lil ibadah, untuk beribadah, wal iman, beriman, wal ikhlas, dan ikhlas. Ikhlas itu berarti hanya menyembah Allah. Jadi mendapatkan petunjuk juga taufik. Petunjuk dan taufik itu dulu mana? Petunjuk dulu ya. Jadi petunjuk itu berarti di hati ini mendapatkan pencerahan, terus wafaqah itu taufik. Taufik itu berarti untuk aplikasinya, untuk pelaksanaannya itu taufik. Diberi taufik, diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan, itu taufik. Makanya sebetulnya keliru ya, kuali. Mestinya wabillahil hidayah wa taufik. Mestinya begitu ya. Biasanya kalau dikatakan taufik dan hidayah. Wabillahi taufik wal hidayah. Jadi wabillahil hidayah wa taufik. Ya kalau diwalik ra apa-apa ngono. Jadi tapi ada apa-apa. Boleh saja, tapi ya jadi wabillahil hidayah wa taufik itu boleh itu. Biar orang itu merasa aneh. Berarti orang ngerti gitu loh ya. Berarti hidayah dulu baru taufik. Wahum alladzina aslamu, mereka adalah orang-orang Islam. Dan tandanya sendiri sudah beda di akhirat ya. Dibangkitkan dari kubur itu sudah beda dari warna kulitnya. Ketampanannya juga beda. Karena orang dibangkitkan dari kubur atau baksi itu ya, dibangkitkan itu yang beriman, yang Islam itu sudah ganteng, wajahnya putih berseri bercahaya. Adapun orang kafir hitam dan bentuknya buruk. Maka sungguh beruntung orang-orang yang beriman dan Islam. Sekarang fariqun wa fariqun, kelompok kedua, haqqat alaihi kalimatul azab, yang benar atau yang ditetapkan mendapatkan siksa. Wasarfu antariqis sawab, dan dijauhkan dari jalan pahala. Karena orang itu kalau tidak mengakui adanya Allah, itu jelas tidak akan dicatat kebaikannya. Keburukannya dicatat, kebaikannya tidak dicatat. Ibaratnya seorang anak tidak mengakui orang tuanya, padahal yang membesarkan, yang melahirkan, menyayangi, dan seterusnya, itu orang tuanya, tapi orang tuanya tidak diakui. Sehingga orang tuanya akhirnya menjauhkan dari dia. Warisan juga tidak akan diberikan kepada dia karena mengakui orang tuanya saja tidak mau. Demikian juga kepada Allah, harus mengakui dulu, selain mengakui juga harus mau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan pahala di akhirat nanti. Wa haqqa alaihi dhalalah, dan ditetapkan kesesatan
atasnya. Kenapa littibaihi? Karena dia mengikuti irwa asyayatin, bujuk rayu setan, wa i'radahu, dan keingkarannya, keingkaran setan. Anta'atillah dibandingkan dengan mentaati Allah. Wa alimallah, dan Allah mengetahui anna afroda hadhil fariq, bahwa setiap individu dari kelompok ini yadilluna, sesat, wala yahtadun, dan tidak mendapatkan petunjuk. Orang sesat itu berarti kan orang keliru ya. Orang tersesat itu berarti orang yang keliru untuk menempuh jalan, itu artinya tidak mendapatkan petunjuk. Dan itu sebetulnya sudah kita ucapkan terus, supaya tidak menjadi orang yang tersesat adalah ghairil maghdubi waladdallin, bukan jalannya orang yang dimurkai, juga bukan jalannya orang yang sesat. Intinya ya, fasababu subutid dolalah, penyebab ditetapkannya kesesatan ala hadzal fariqi, kepada kelompok kedua ini, huwa annahum muttakhadus syayatin auliya, karena mereka menjadikan setan sebagai pelindung atau pemimpin, min dunillah, bukan Allah. Jadi perbedaan orang yang beriman dengan orang kafir itu intinya adalah siapa yang dijadikan pemimpin untuk diikuti. Ini yang inti. Kalau Allah yang dijadikan pemimpin, dijadikan pelindung, dijadikan sandaran, itu berarti orang beriman. Tapi kalau setan yang dijadikan, itu berarti tidak beriman. Jadi kalau setan ya mengabdinya kepada setan, jadi amalan-amalannya itu untuk setan. Ya diberi sesaji, diberi apa, dan lain sebagainya itu. Makanya di dalam surat apa itu? Ya, Al-Baqarah ya, setelah ayat kursi itu. Walladzina innalladzina amanu walladzina kafaru auliya'uhumut taghut ya. Jadi orang-orang kafir itu pelindung atau pemimpinnya itu taghut. Taghut itu setan. Kafara waliya'u yukhriju minadz-dzulumat ilan nur, mengeluarkan dari kesesatan yukhrijum minan nuri ila dzulumat, mengeluarkan dari cahaya kegelapan. Beda dengan orang mukmin ya. Pemimpinnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, selain menjadikan setan sebagai pemimpin, walam yata'amalu, dan mereka tidak memikirkan fit tamyizi, untuk membedakan tamyiz bainal haqqi wal batil, antara kebenaran dan kebatilan. Kebenaran dan kebatilan atau kesesatan. Tidak mau mikir ini benar atau salah. Makanya sebenarnya kewajiban manusia pertama kali itu mengenal Allah dulu. Mengenal siapa Tuhan. Itulah Allah. Jadi awwalu wajibin alal insan ma'rifatullah. Kewajiban pertama bagi manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mengenal itu baru tadi menyesuaikan dengan apa yang dikehendaki Allah. Maka wahyu pertama yang turun ke
Nabi kita Muhammad SAW adalah mengenalkan penciptanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan menyebut nama Tuhan yang menciptakan. Belum disebutkan namanya siapa. Yang jelas kamu ini harus mengenal Tuhan yang menciptakan itu siapa. Terus diberitahu menciptakan manusia min alaq, dari alaq. Jadi innal fariqal ladzina haqqa 'alid dolalah, sesungguhnya kelompok yang ditetapkan sesat itu ittakhadus syayatin auliya, menjadikan setan sebagai pelindung. Sebagai pelindung apa artinya? Ay tawallauhum, artinya menjadikan setan sebagai pelindung, bitta'ati, dengan cara mentaati, fima amaruhum bih, jadi yang diperintahkan oleh setan, bukan sekedar dipercayai tetapi diikuti. Itu artinya dijadikan pelindung, termasuk supaya tidak ada musibah, terus akhirnya mereka membuat sesaji dipersembahkan kepada ya setan sebetulnya ya. Termasuk supaya selamat ketika mencarikan di laut, akhirnya ada orang itu istilahnya sedekah laut itu sedekah. Jadi akhirnya mubadir. Jadi ciri-ciri setan itu banyak perbuatan yang mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Jadi mubadir itu termasuk perbuatan setan. Neng beras ape-ape dike kuning-kuning terus dibuai. Iya. Setiap hari itu juga sesaji yang akhirnya juga terbuang sia-sia, tidak ada manfaatnya. Kalau kembali itu baru paham, karena mereka disetir oleh setan. Itu ciri pokoknya. Wahada dalilun, dan ini menjadi dalil atau bukti ala anna ilmallah, bahwa pengetahuan Allah bidolalihim, tentang kesesatan mereka, la asarolahu fidolalihim, tidak ada pengaruhnya terhadap kesesatan mereka. Wa nahum kama qala Az-Zamakhsyari, jadi mereka seperti yang dikatakan oleh Az-Zamakhsyari al-Mu'tazili, seorang Mu'tazilah, humuddalluna, mereka sesat, bikhtiyarihim, karena pilihan mereka, wa tawallihimus syayatin, karena menjadikan setan sebagai pelindung, dunallah subhanahu wa ta'ala, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi menurut pendapat Mu'tazilah, ya khususnya Az-Zamakhsyari, manusia itu diberi pilihan. Kalau mengikuti setan itu neraka, kalau mengikuti Allah surga. Jadi Mu'tazilah itu rasional sekali. Jadi orang masuk surga karena amalnya. Tapi kalau ahli sunnah itu biasanya tengah-tengah. Orang yang memang harus beramal, tetapi bukan amalnya yang menentukan, tetapi Allah. Jadi karena rahmat Allah, amal adalah untuk memperoleh rahmat dari Allah. Makanya ini pendapat ini ada pertentangan. Kok Allah mengatakan bahwa mereka dinyatakan sesat, berarti kan itu sudah dikehendaki oleh Allah sesat itu kan gitu. Tetapi menurut Mu'tazilah ini ya,
mereka sesat, dinyatakan sesat oleh Allah bukan karena Allah yang menghendaki sesat, tetapi memang mereka yang memilih sendiri, tidak memilih kebenaran, tidak memilih petunjuk, tetapi mereka lebih memilih untuk mengikuti setan, bukan Allah. Itu kalau dalam hal ini mungkin kelihatan rasional ya. Tapi bagaimana pendapat ahlu sunnah? Amma ala ro'i ahli sunnah al-qailin. Adapun menurut pendapat ahli sunnah berkata, bi annal huda wa dolalah minallahi ta'ala, bahwa hidayah dan kesesatan, hidayah petunjuk atau hidayah itu dari Allah. Fal makna, ini artinya atau maksudnya, annal huda wa dolal innama yasulu bi khalqillahi ta'ala ibtidaan. Sesungguhnya hidayah dan sesat itu kan karena pertama kali diciptakan Allah Ta'ala. Jadi sebetulnya Allah itu sudah menyatakan nanti orang ini menjadi orang yang mendapatkan hidayah, orang ini mendapatkan kesesatan. Ini kalau menurut ahli sunnah itu bahwa Allah itu sangat hebat, sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Cuma untuk memahami ini sebetulnya adalah kita ini harus juga faham mengenai hakikat. Jadi selain syariat, itu kita juga harus paham mengenai syariat. Apa bedanya syariat dan hakikat itu ya? Kalau syariat itu kita diberi wewenang, diberi kekuasaan, ya termasuk syariat itu bahwa ini harta saya, ini harta kamu, ya gitu ya. Sehingga boleh mengakui, itu syariat namanya. Termasuk kita diberi badan, ini syariatnya ya kita harus mengatur diri sendiri. Tetapi kita juga punya ilmu hakikat. Hakikatnya kita memiliki ini sebenarnya adalah milik Allah gitu loh. Jadi sebenarnya milik Allah. Nah, kita ini disuruh menyalurkan dengan jalan baik, itu jangan enggan karena Allah yang menyuruh. Jadi itu hakikat itu berarti dikembalikan kepada Allah. Termasuk gini, ya, kita untuk mendapatkan kebaikan itu kita sendiri yang bertanggung jawab, itu syariat. Tetapi hakikatnya kita bisa melakukan itu adalah karena hakikat ya. Kita bisa melakukan itu adalah karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke Allah itu hakikat. Termasuk kita ingin kaya, kita harus berusaha semaksimal mungkin, itu syariat. Dan syariat itu wajib. Hakikatnya yang menentukan kaya bukan kerja kita, tetapi Allah. Jadi kedua-duanya harus kita miliki supaya menjadi mantap. Itulah keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya, atau ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah ya. Jadi ya, pada awalnya ada orang yang dinyatakan ini akan menjadi orang yang berbahagia, ini ada yang sesat. Makanya ada hadis ya, yang menunjukkan ketika sudah mencapai 4 bulan yang ketiga, 40 hari yang ketiga ya. Jadi manusia diciptakan 40 hari berupa nutfah ya, nutfah atau sperma. Terus 40 hari lagi berupa alaq, mudghah. Terus 40 hari lagi alaqah itu ya. Tapi setelah itu Allah terus menentukan ada orang yang ditetapkan sa'id menjadi orang yang akan bahagia, ada syaqi, ada orang yang akan celaka. Itu sudah ditetapkan.
Nah, ternyata perjalanan itu, ternyata orang itu diberi pikiran, diberi perasaan, diberi akal, ya, itu untuk menentukan. Oh, ternyata itu akhirnya menjadi orang yang mendapatkan hidayah karena dia memilih wadollah dan ada yang sesat. Ini artinya bahwa pertama kali kesesatan itu adalah sudah diciptakan Allah, tapi sebetulnya dapat difahami ya. Jadi menjelaskan tentang ini kadang-kadang ya itu ada ruwetnya ya. Yang penting tadi manusia itu harus menjalankan syariat. Syariatnya itu harus ada upaya sendiri, tetapi hasil akhirnya Allah yang menentukan. Yang jelas kalau kita memilih Allah sebagai pemimpin kita, maka itulah akan menjadikan kita mendapatkan hidayah. Tetapi kalau setan yang menjadi pemimpin kita, pemimpin manusia, maka akan mendapatkan kesesatan. Itu prinsipnya. Tetapi menurut ahli sunnah ini juga ya, walakin ad-da'iyah allati da'athu, adapun faktor yang mendorong mereka ila dzalikal fi'li untuk melakukan itu, hiya annahum muttakhadus syayatin auliya, bahwa mereka menjadikan setan sebagai pelindung min dunillah, bukan Allah. Ya tadi ya sudah dijelaskan. Intinya prinsipnya jangan sampai kita ini disetir oleh setan. Makanya orang mendapatkan petunjuk dan tidak, itu prinsipnya siapa yang dijadikan pemimpin. Jadi kalau Allah itu dijadikan pemimpin, ya yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, ya, bisa mengeluarkan dari kesesatan kepada cahaya. Jadi kesesatan itu dianggap kegelapan, ya, zulumat, nur dianggap beriman. Selain itu, wal fariqus tsani, kelompok kedua ini, yattasifu bi sifatin ukhra, disifati dengan sifat yang lain. Hiya annahum yadhunnuna annahum muhtadun, yaitu bahwa mereka mengira mendapatkan petunjuk. Ay ala basiratin wa hidayah, artinya mendapatkan basirah dan hidayah. Basirah itu berarti ya mempunyai keyakinan yang benar, hidayah dan hidayah. Padahal wahum fil haqiqah doluna, padahal hakikatnya mereka sesat, mukhtiuna dan berbuat salah. Jadi orang itu kalau sudah disetir setan itu menganggap bahwa dirinya mendapatkan petunjuk, wahum muhtadun, ya. Mereka merasa mendapatkan petunjuk. Jadi kalau di hadapan kita, kadang-kadang tidak mau mengejek kita, tetapi di kalangan mereka itu jelas itu mengejek. Kalau di kalangan sesamanya, ya, kita dianggap sesat. Sebagaimana firman Allah, "Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala." Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi. Khosirin itu rugi, tapi kalau akhsar itu berarti paling merugi. A'mala, perbuatannya. Jadi dalam bahasa Arab itu ya, kalau mengikuti akhsar itu paling, kabir besar, kalau akbar paling besar. Hasan itu baik, tapi ahsan terbaik. Siapa yang paling merugi amalnya itu? Alladzina dhalla sa'yuhum, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya atau sesat perbuatannya fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat baik. Sun'a itu ya perbuatan, sa'yun itu ya
perbuatan, amal juga perbuatan. Ya cuma sebetulnya kalau dijelaskan ada perbedaannya sedikit. Dan ini di ayat lain surat Al-Kahfi ya. Jadi orang perbuatannya buruk tetapi menganggap bahwa melakukan kebaikan. Wa yu'akkidu ma'nal ayah fil fariqistani, sebagai penguat terhadap makna pada kelompok kedua itu marwahu Muslim, jadi hadis yang diriwayatkan oleh Muslim an Iyad bin Khimar, dari Iyad bin Khimar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, yaqulullah ta'ala, Allah ta'ala berfirman. Ini berarti hadis qudsi. Inni khalaqtu ibadi hunafa, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku itu hanif atau lurus. Jadi sebetulnya hamba baru diciptakan itu lurus, jadi masih bersih. Faja'athumus syayatin, lalu datang setan kepada mereka. Fajatalathum, lalu setan itu merampas mereka andinihim, agama mereka. Jadi kita harus tetap waspada dan hati-hati ya, terhadap setan. Setan itu yang dulu kita kaji, mereka bisa melihat kita tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Jadi setan selalu menggoda, tidak pernah habis sampai hari kiamat, karena setan tidak mati. Ya sampai kita ini sholat sendiri sudah dibisiki, diberi khayalan-khayalan. Sholat tapi ngurusi dunia sehingga kadang-kadang lupa rokaat. Ini karena godaan setan sebetulnya. Jumlah rokaat saja lupa, termasuk bacaan itu tidak membekas di dalam hati. Maka untuk mengobati itu ya kita berusaha untuk latihan yang paling bagus adalah sholat malam sebetulnya ya. Jadi setiap yang diucapkan itu hendaknya kita minimal itu sadari kita sedang mengucapkan apa, tidak terbayang-bayang kepada yang lain. Jadi intinya bahwa setan selalu menggoda kita. Makanya termasuk kita ini ketika akan baca Quran disuruh berlindung kepada setan yang terkutuk. Termasuk jangan sampai kita ini melamun. Lebih baik untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Karena orang melamun itu mudah dimasuki setan. Ibnu Abbas berkata, Inna Allah Ta'ala bada khalqa ibni Adam mu'minan wa kafiron. Sesungguhnya Allah Ta'ala memulai penciptaan anak Adam itu ada yang mukmin, ada yang kafir. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Dia menciptakan kalian itu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Summa yu'idukum kama bada khalqahum, kemudian mengembalikan mereka seperti memulai penciptaan mereka. Mukminan wa kafiron, ada yang mukmin, ada yang kafir. Wa hadza muwafiq li hadis, ini sesuai dengan hadis Ibnu Mas'ud fi Shahihil Bukhari, dalam Sahih Bukhari, fa walladzi la ilaha illa ghairuh, demi zat yang tiada Tuhan selain Dia, inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kamu beramal dengan amalan ahli surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira,
Padahal dia itu beramal seperti amalan orang ahli surga. Sampai seakan-akan jarak antara dia dan surga itu 1 hasta, dhira' itu 1. Fayasbiqu alaihil kitab, tetapi telah terdapat dalam kitab. Faya'malu bi amali ahlin nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka, fayadkhuluha, maka dia masuk neraka. Jadi semula itu sudah tekun imannya dan amalnya. Yang menentukan kebaikan seorang itu kan iman dan amal. Seakan-akan ahli surga, tetapi akhirnya menjelang kematiannya tinggal 1 dhira', itu dia kafir dan masuk neraka. Sebagaimana dulu pernah dikisahkan oleh Ustadz Hasan ya. Ternyata ada orang pejuang Islam, ada yang mengatakan orang pemberani, ternyata akhirnya menjelang kematiannya bunuh diri. Ya. Naudzubillah min dzalik ya. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlin nar. Dan sesungguhnya salah seorang dari kamu beramal dengan amalan ahli neraka hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira'. Sampai jarak dengan neraka dan dia hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, maka telah terdapat dalam kitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Lalu dia beramal dengan amalan ahli surga, maka dia masuk surga. Jadi makanya orang itu kalau masih hidup jangan terlalu dipuji-puji sundul langit, karena bisa berubah ya. Jadi bisa berubah. Kalau buat contoh jangan orang yang masih hidup, orang yang mati aja. Sudah jelas baiknya, artinya orang itu baik, baiknya itu apakah sampai mati atau enggak. Ya sekedar contoh enggak apa-apa, tetapi jangan dikatakan bagus itu bagus terus sampai istiqomah melaksanakan sampai mati. Makanya pesan Al-Quran wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ini pembahasan dikit ya tambahan. Berdasarkan penafsiran ini ada perbedaan antara penafsiran ini dengan firman Allah Ta'ala. Faqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara nas 'alaiha. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetapkanlah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Fitrah itu berarti yang maksud fitrah adalah manusia lahir dalam keadaan suci, dalam keadaan mengenal Allah dan menuhankan Allah, itu fitrah. Lah seperti hadis ini ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa bawahu yuhawidani wa yunasirani wa yumajisani. Jadi ayah ibunya yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ini artinya bahwa sebenarnya kalau memang bisa memahami ya, untuk memahami ini kok seakan-akan ada pertentangan. Ini memahaminya adalah sebetulnya manusia ya tetap lahir dalam keadaan fitrah. Cuma perkembangannya itu mengikuti setan atau mengikuti Allah. Termasuk orang tuanya itu mengarahkan untuk mengikuti setan atau mengikuti Allah. Mengikuti Allah berarti menjadi orang yang mendapatkan petunjuk, mengikuti setan berarti sesat. Jadi sesudah penciptaan sesuai dengan fitrah yang lurus, Allah Ta'ala menakdirkan dan mengetahui melalui pengetahuan yang azali terdahulu bahwa akan ada makhluk yang menjadi mukmin dan kafir, ada yang celaka dan sengsara. Jadi kesimpulannya begitu. Jadi Allah itu sudah tahu. Jadi sekedar itu, bukan Allah itu yang menetapkan. Jadi
mereka menjadi kafir itu karena mengikuti langkah-langkah setan. Saya kira itu ya kajian ini, tambahan lagi kelihatannya. Jadi maka akan datang perubahan pada keadaan asli sesuai dengan yang difitrahkan. Hal itu sesuai dengan firman Allah, walladzi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir, ada di antara kamu yang mukmin. Paham ya? Jadi untuk memahami ini seperti yang saya sampaikan tadi, prinsipnya kita juga harus memiliki pendekatan pemahaman secara syariat, juga pendekatan secara hakikat tadi. Saya kira cukup ini dulu kajian.